Halo Pisces, ini adalah general love reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Saya akan letakkan tebaran atas dan bawah, silahkan sesuaikan sendiri di mana situasi Anda berada. Dan saya juga akan ambil kartu dari kartu-kartu ini, kartu cinta dan benci, saya mengatakannya seperti itu, yang saya tulis dari berbagai sumber, melintas begitu saja di kepala juga saya tuliskan, entah itu tentang marah, tentang benci, tentang cinta, dan ya, saya rasa kartu ini akan semakin tebal setiap kalinya. Sehingga pada suatu hari nanti mungkin saya tidak bisa menshuffle-nya karena tebal. Baiklah, mari kita mulai. Seseorang di atas Oke. Seseorang di bawah Baiklah, seseorang yang ada di bawah ini, saya rasa jika berbicara ini sedikit pedas. Tidak sadar bahwa apa yang dia katakan ini menyakiti hati pasangannya. Sementara orang yang ada di atas ini memiliki terlanjur sayang, terlanjur cinta, kelembutan hati yang terlalu lembut, sehingga jikapun menerima kata-kata yang pedas mungkin menyakiti, ini seperti menerima saja. Ya, memang orangnya seperti itu. Padahal sebenarnya hatinya baik. Berpikiran seperti itu. Karena emosi, maka dia mengatakan seperti itu. Memang orangnya kaku, memang orangnya keras, tapi sebenarnya hatinya lembut, hatinya baik. Sebenarnya sayang sama aku. Yang di atas berpikir seperti itu, bucin. Ya, apakah sedemikian bucin? Walau sudah menikah sekalipun, jika sudah menikah mungkin masuk kategori yang unconditional love. Jika mungkin berpacaran, bucin. Apa itu bucin ya? Terbutakan oleh cinta. Sehingga menganggapnya, boleh dibilang beberapa mungkin merupakan kekerasan verbal, kekerasan kata-kata, pedas, kejam. Tapi seperti itu, bagaimana mengatakannya lagi selain bucin? Ya. Baiklah. Kita lihat dahulu. Ada beberapa di sini mungkin merupakan menjalani hubungan yang LDR, dan saat pun kata-kata perpisahan pernah diucapkan, mungkin lebih ke orang yang ada di bawah mungkin lebih mengucapkan kata-kata perpisahan, lebih sering mengatakan kata-kata yang tajam, walaupun LDR, walaupun mungkin pernah mengatakan putus, tapi yang di atas terlanjur cinta, terlanjur bucin. Terlanjur mungkin dalam hal ini jika berkeluarga ada anak yang tetap harus dijaga, dipertahankan, dan dia melakukan itu. Yang di atas melakukan perjuangan dan pertahanan untuk walau bagaimanapun dia dia adalah ayah dari anak-anakku, bagaimanapun dia adalah ibu dari anak-anakku. Berpikiran semacam itu.
Ada emosi yang kadang tidak terkendali, cinta yang membutakan. Kita akan lihat perjuangan Seven of Wands di sini. Seven of Wands. Pernikahan, kedewasaan yang tinggi, pasrah, berlapang dada, unconditional love, bucin, merasa ini adalah energi soulmate. Ya, bagaimanapun, walaupun dia seperti itu, tapi jika sedang baik padaku, melembutkan, melelehkan hati, dan saat mungkin sedang tidak komunikasi, seperti energi tertarik selalu, merasa soulmate, merasa jodoh, merasa ada ikatan energi yang kuat, memiliki kesabaran yang tinggi. Selain memang dewasa, memang sudah menikah, kesabarannya di atas rata-rata, maka dia selalu berjuang, atau ya, berjuang untuk menjaga, entah yang mana. Perjuangan yang dilakukan, berjuang untuk tetap kuat, walaupun mungkin dikata-katai, bisa juga salah satu. King of Cups. Hubungan yang on-off, ya sudahlah. Mungkin dia disakiti, sekalinya minta maaf, luluhlah, meleleh lagi hatinya. Luluh kembali hatinya. Memaafkan dengan tangan terbuka. Menganggap tidak terjadi apa-apa. Itu adalah hal yang biasa. Memang pribadinya seperti itu. Dibutakan oleh cinta. Two of Cups. Saya kehabisan kata-kata. Ace of Wands. Ya bagaimana? Tetap menginginkan sebuah kebersamaan. Dan kartu yang melompat di sini, Six of Cups. Hubungan yang on-off dijalani. Hal yang berulang menjadi makanan sehari-hari diterima saja. Ya memang dia seperti itu. Pada dasarnya dia bukan orang yang seperti itu. Itu hanya karena sedang emosi saja. Karena sedang situasi hatinya sedang tidak baik-baik saja. Bahkan beberapa dari Anda yang ada di atas di sini cenderung jika terjadi sesuatu cenderung menyalahkan diri sendiri. Seandainya aku tidak mungkin menanyakan itu. Pulang jam berapa? Kamu sudah makan apa belum? Terkadang bisa menjadi sebuah pemicu pertikaian keras dalam hubungan ini walau ditanya baik-baik. Dan justru mungkin orang yang ada di atas bertanya baik-baik, kamu sudah makan belum? Kamu akan pulang jam berapa? Yang di bawah menanggapinya, kamu terlalu ikut campur. Aku pulang jam berapa terserah aku. Kemana terserah aku. Jangan terlalu mencampuri urusanku. Kamu sepertinya posesif. Yang bawah mungkin berpikir seperti itu atau mungkin mengatakan seperti itu. Padahal itu adalah bentuk perhatian dari orang yang ada di atas. Bentuk kasih sayang orang yang ada di atas. Dan dengan demikian, dengan mendapatkan kalimat-kalimat mungkin yang seperti itu atau semacam lainnya, orang yang ada di atas, oh iya salahku. Kenapa aku bertanya? Benar juga kata-katanya, aku tampak terdengar posesif. Membatasi kreativitasnya, membatasi ruangnya. Merasa bersalah sendiri. Semacam itu. Dan mungkin hatinya sedang baik atau membaik setelah berkata-kata tajam seperti tadi dan serupa lainnya. Maafkan aku, tadi aku sedang lelah dan kamu menanyakan hal yang mungkin terasa seperti membuat batasan dan atau
maka membuat aku terpicu emosi, maafkan aku. Lululah kembali orang yang ada di atas. Ya, dan itu sepertinya merupakan lingkaran setan, makanan sehari-hari. Baiklah, saya rasa devil di sana. Sebenarnya hubungan ini sedikit tidak seimbang, jika boleh dikatakan mungkin seperti itu. Karena yang di atas mungkin banyak berjuang dan banyak berkorban, but itu mungkin memang sudah menjadi pilihan. But ya, hidup adalah pilihan. Hubungan yang tidak sehat boleh dibilang masuk ke kategori toksik untuk berurusan dengan mental di sini. Mungkin tidak memukul, tapi memukul secara fisik, tapi memukul dengan kata-kata. Kekerasan secara verbal, termasuk KDRT sebenarnya seperti itu. But, bagaimana? Terlanjur sayang, terlanjur cinta, dan memiliki unconditional love. Terlanjur sayang, terlanjur cinta, dan memiliki unconditional love, maka bersedia menjalani hubungan yang ada. Semacam itu saya rasa. Walaupun sesak nafas, tapi bahagia. Bagaimana mendeskripsikannya dengan kata-kata? Baiklah. Nine of Cups di sini. Memang jika orang ada di bawah ini sedang normal, bisa lembut hati. Tapi pengendalian diri di sini yang kurang, atau memang dia bertipe seperti itu, arogan. Jika boleh saya simpulkan di sini, mungkin yang bawah sedikit arogan dan pengendalian diri kurang. Bukan jahat, mungkin bukan dalam konteks yang jahat, tapi pengendalian dirinya yang kurang membuat emosi naik turun semau-mau gue. Semacam itu. Ace of Pentacles, sayang ada. Knight of Cups di sini mengatakan ada rasa sayang. Tapi ya, pengendalian diri kurang dan mungkin ada, entah kenapa, apakah orang yang ada di bawah ini memiliki sebuah trauma. Mungkin dahulu adalah seseorang yang lembut hati. Kemudian mungkin terjadi sebuah trauma. Dan trauma tersebut mengikat dirinya. Maka dia seperti memiliki kepribadian ganda. Ya, sedikit terpicu oleh sesuatu, dia mengeluarkan pribadi B. Pribadinya memiliki kepribadian ganda A dan B, mudahnya seperti itu. A lembut hati, B beringas. Jadi pada dasarnya mungkin dia memiliki kepribadian A, lembut hati. Kemudian terjadi sesuatu, maka kepribadiannya tumbuh kepribadian yang baru, kepribadian B, yang arogan, mudahnya mungkin seperti itu. Benar-benar perbedaan yang drastis di sini. Jadi berkepribadian ganda. Maka seperti yang tadi saya sampaikan, jika sedang baik, lembut hati, dua pribadi ini sangat berbeda. Jika terpicu, maka pribadi B yang tampil. Terpicu di sini entah bersumber dari manapun, dari luar, atau entah dari bagaimana. Pribadi B yang arogan yang tampil. Bisa juga karena orang yang ada di atas ini begitu memahami pribadi ganda yang dimiliki oleh orang yang ada di bawah, maka seperti itulah, seperti yang kita baca tadi, yang dirasakan, yang dipikirkan.
Ya, saya rasa seperti itu. Di sini ada pribadi yang berbeda, memang berkepribadian ganda. Mudahnya seperti itu. Entah ganda 2, entah ganda 3, entah 4, entah 5. Ya. Jadi naik turun ini drastis sekali. Queen of Swords. So, hitam dan putih benar-benar terpisahkan jelas sekali di sini. Tentang kepribadiannya memang memiliki beberapa kepribadian. 2 kepribadian, 3, 4, entahlah. Good side, bad side-nya benar-benar ekstrim. Seven of Swords. Ya. Ace of Swords. Di sini adalah sebuah batasan, tapi tidak ada batasan. Harusnya dia bisa membuat batasan, tapi di sini kepribadiannya semuanya masuk dalam dirinya dan mengikat dia di sana. Dan dia tidak bisa keluar dari traumanya yang menyebabkan kepribadiannya bertambah, maka seperti itu. So, saat terjadi sesuatu dia hilang fokus, hilang seperti error seperti itu. Jika komputer maka atau alat elektronik begitu terkena serangan kemudian meledak atau mungkin error, terserang virus kemudian error seperti itu, maka berubah menjadi orang lain. Bisa juga semacam itu. Baiklah. So, entahlah di sini sedang error atau setengah error. Semoga bisa menjadi masukan bagi yang bucin, bagi yang atau unconditional love di sini. Mungkin perlu ke psikiater, psikolog atau pengobatan yang diperlukan. Saya rasa untuk orang ada di bawah mungkin perlu menemui mereka tersebut untuk melakukan penyembuhan trauma di sini. Ya, baiklah. Kita ambil kartunya untuk past, present, future, cinta dan benci yang dipikirkan, ingin dikatakan atau pernah dikatakan, dirasakan, baik atas, baik bawah. Aku ingin kamu bahagia. Aku ingin menikah denganmu. Untuk yang masih berpacaran di sini, kalau apa yang terjadi, aku malu, aku merasa sangat malu. Setelah mungkin melakukan sesuatu dan menyesalinya, maka ada perasaan seperti itu. Yang aku tahu adalah aku tersesat tanpamu. Ya. Dan mungkin untuk orang yang ada di bawah di sini, pada saat mungkin kepribadiannya yang baik sedang muncul, maka saya tadi mengatakan sangat menyayangi dan sebenarnya tidak ingin berpisah, dan dia pun mungkin menyadari bahwa orang yang ada di atas ini merupakan orang yang terbaik untuk dia.
Dimana saat mungkin pribadi lainnya yang arogan muncul, dia pun tetap berada di tempatnya. Maka jika tidak ada pendampingan mungkin dari orang yang ada di atas, bisa memiliki hidup yang tidak karuan. Mungkin dia pun sedikit banyak menyadari seperti itu. Bisa memiliki hidup yang tersesat. Ya, baiklah. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.